Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengurus makhluk-makhluknya, di antaranya adalah kita, yang menjamin rezeki kita, menghidupkan, mematikan kita. Maka hanya kepadanya lah kita bergantung, kepadanya kita berharap, hanya kepadanya kita takut. Dan tiga pilar yang harus kita bangun, yaitu rasa takut, al-khauf, kemudian al-hub, rasa cinta kepadanya. Tidak ada cinta kecuali cinta kepada Allah yang lebih tinggi. Kemudian ar-raja, pengharapan. Tidak ada pengharapan kecuali pengharapan kepada Allah. Karena kalau pengharapan kepada selain Allah, yang ada berujung dengan kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah Maha Adil. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan ganjaran yang Allah sudah janjikan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selalu jadikan hati kita bergantung hanya kepadanya, takut kita hanya takut kepadanya, harap hanya kepadanya, dan rasa cinta hanya kepadanya yang maksimal. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian tadabbur kisah Qur'ani kita, yaitu kita masih surat An-Naml ayat 35 sampai 37. Boleh dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih berbicara tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Kemarin kita mengkaji bahwa Ratu Bilqis dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman untuk beriman. Dia seorang raja, seorang ratu, yang mana dia punya kerajaan yang sangat besar dari orang-orang tuanya dulu, dan pada akhirnya nanti dia beriman, Ratu Bilqis ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka. Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin, dengan membawa hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat 35 ini menjelaskan bahwa Ratu Bilqis mengirimkan utusan dengan membawa hadiah, yang mana nanti dia berharap setelah dikasihnya hadiah ini kepada Nabi Sulaiman, nanti diterima, kemudian ada pula balasan setelah itu. Entah itu berita atau mungkin hadiah yang setimpal, yang itu istilahnya membangun komunikasi lah, biar baik kembali. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Namun Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, Allah sebutkan, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman. Jadi utusan Ratu Bilqis ini sampai kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah patut kalian menolong aku dengan harta, padahal apa yang telah diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik dari apa yang diberikan, jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Jadi Nabi Sulaiman merasa ini yang diberikan ini nggak ada apa-apanya, bangga pula ngasih saya hadiah. Apa yang Allah berikan kepada saya ini jauh lebih besar dari apa yang kalian berikan ini.
Jadi Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu betul-betul orang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bahwa sesuatu yang Allah berikan itu jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh siapapun kepada kita. Maka Allah lebih layak untuk kita syukuri pemberiannya daripada pemberian manusia. Meskipun demikian, ya kan tentu dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang belum bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus pandai berterima kasih kepada orang, ya. Tapi kita harus jauh lebih pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang dia tidak pandai bersyukur kepada orang, maka dia juga tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Begitu kata Rasulullah. Cuman kita ini Bapak Ibu pandai berterima kasih ke orang, tapi kadang nggak pandai berterima kasih ke Allah. Maka Allah jauh lebih layak untuk kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim, kembalilah kepada mereka. Falanatiyannahum binyulil la qibalahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada utusan Ratu Bilqis, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Sulaiman dia memiliki tentara 4, ya kan? 1/4 dari manusia, 1/4 dari jin, 1/4 dari binatang buas, 1/4 lagi dari burung-burung. Kemarin gitu kan? Kalau disusun untuk pasukannya itu sekitar 800 km. Kalau dihitung oleh ulama, ya sekian farsakh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falanatiyannahum bijunudil la qibalahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun." Kami, kata Nabi Sulaiman, akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, negeri Sabak maksudnya, dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-hina. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada beberapa poin yang dapat Bapak Ibu ambil dari ayat ini, yaitu surat An-Naml ayat 35 sampai 37. Yang pertama, di antara poin yang pertama, yaitu kecerdikan Ratu Bilqis. Jadi Ratu Bilqis ini cerdas sekali. Makanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau menjelaskan ketika dalam tafsir beliau, ketika Allah mengatakan di saat Ratu Bilqis ini mengatakan pula, aku akan mengirim utusan kepada mereka, wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin, dengan mengirim utusan dengan membawa hadiah. Jadi Ratu Bilqis ini cerdas dia berarti, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau, yaitu dia memberi hadiah, ya kan? Dia menguji Nabi Sulaiman nih dengan mengirim hadiah yang besar ini, apa dia mau menerima gitu, atau tidak? Tentu kalau dia seorang nabi dia nggak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia seorang raja, tentu dia akan menerima hadiah. Kalau nabi mana bisa digitu-gitukan ya, Bu? Kalau hadiahnya memang betul-betul hadiah, tidak masalah. Cuman kalau ini poinnya bukan hadiah ini sebenarnya. Ratu Bilqis nyebutnya hadiah ini. Cuman kalau dari sisi Nabi Sulaiman ini namanya nyogok, bukan hadiah. Ya, Bilqis bilang hadiah, tapi pada hakikatnya ini sebenarnya riswah, sogoknya. Nabi Sulaiman dia tidak menerima. Nah jadi Bapak Ibu, kenapa? Karena menurut Ratu Bilqis, hadiah itu berpengaruh sekali ya kepada perasaan. Jadi hadiah dalam hal apapun lah kehidupan kita sehari-hari. Orang kalau kita kasih hadiah, dia mesti nanti itu sayang dia, cinta dia sama kita. Kemudian ada orang iri, ada orang dengki. Dengan dikasih hadiah, iri dengkinya hilang itu, Bu. Makanya memang ya tergantung ini, hadiah ini mau dikasih ke siapa. Udah kita jahatin orang, kita zalimin dia kan, habis itu kita kasih hadiah dikit, gitu kan, lunak lagi dia kan gitu. Nah ini memang tinggal orang yang dikasihnya ini, dia mau enggak gitu.
Tapi pada umumnya hadiah itu melunakkan hati. Nah, alangkah baiknya ya ketika kita dengan orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang memang murni, bukan ada urusan yang itu. Kalau tadi saya bilang ada orang kita ganggu, kita ambil hartanya, kita zalimi dia karena dia bodoh-bodoh, kita kasih hadiah, dia habis kan gitu tuh. Ini kan nggak benar ini. Jadi dia cuma mengambil keuntungan yang besar dengan mengeluarkan sedikit kerugian modal. Berarti ini orang bodoh kan gitu. Tapi ini alangkah baiknya kita praktekkan dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu. Seorang suami memberi hadiah kepada istri, seorang istri kasih hadiah kepada suami, seorang ayah, seorang ibu kasih hadiah kepada anaknya. Wah, itu luar biasa. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Makanya kenapa di rumah tangga kadang tidak harmonis? Karena tidak biasa ngasih hadiah. Atau kawan satu dengan yang lain tidak akrab. Karena tidak biasa kasih hadiah. Karena orang beriman itu dia ngasih hadiah kepada kawannya. Maka Bapak Ibu, ternyata hadiah itu efeknya luar biasa. Buktinya Ratu Bilqis. Ya sebenarnya raja-rajanya begitu ya. Biar bagus diplomasi negaranya, biar politiknya bagus, itu nanti kasih hadiah gitu kan. Nah, jadi membuat apa? Hati lunak. Orang yang iri, orang yang dengki, ketika dikasih hadiah, dia mesti hilang irinya itu. Orang yang dia nggak suka, benci, nanti kalau dikasih hadiah, dia mesti senang lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini kalau bisa, itu tadi saya bilang, suka ngasih hadiah. Cuman kita kan berpikir begini, kita nih Ustaz, kita kasih orang yang butuh aja, yang nggak butuh nggak usah kasih. Nah ini, ya kan Bu, sering kayak gitu gitu. Yang orang butuh aja kita nggak kasih kadang. Apalagi sebatas kasih hadiah. Hadiah ini kan dia nggak butuh, tapi kita kasih hadiah. Itu bagus Bu. Itu bagus Pak. Karena dengan kayak gitu tadi menumbuhkan rasa kasih sayang di antara orang-orang beriman. Orang beriman itu kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Untuk merawat persaudaraan selalu akrab, selalu baik, itu dengan kasih hadiah. Nah, cuman ibu-ibu sering nggak kasih hadiah? Jarang. Minimal sama ustaz sini kasih hadiah. Sarung. Itu ada itu saat Ramadan ya. Cuci pas lagi ada THR hadiah. Ya itu kan. Atau kita punya karyawan toko, perusahaan. Itu kalau kita kasih hadiah, mungkin dibuat target sekali sepekan kasih hadiah kepada karyawannya, satu orang aja. Jadi satu orang tuh mesti sayang kali tuh sama bosnya. Karena hadiah itu melunakkan hati. Hadiah itu melunakkan hati, menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan, melenyapkan kedengkian, iri, menghentikan pertikaian dan persengketaan. Jadi hadiah menghentikan persengketaan dan pertikaian, permusuhan hilang dengan hadiah. Ini rumus Bapak Ibu, rumus ini. Nah, jadi ini dapat kita ambil poin pertama. Betapa Ratu Bilqis dia sangat cerdas sekali ya, sehingga dia kasih hadiah dulu nih ke Nabi Sulaiman. Meskipun hadiah Nabi dari Ratu Bilqis ini tidak mempan, tidak mempan ya. Jadi Bapak Ibu, Imam Qatadah mengatakan betapa sangat berakalnya Bilqis ketika dia masuk Islam atau ketika dia masih dalam keadaan musyrik. Dia tahu bahwa hadiah bisa memberikan pengaruh pada manusia, ya, bahwa hadiah bisa berpengaruh, memberikan pengaruh yang kuat kepada seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu kayak gitu. Kalau ada anak nggak bisa diatur, ada anak
nggak mau ini kasih hadiah. Ada keluarga, tapi kitanya dulu yang harus betul-betul hati lapang kan. Kalau enggak, mana bisa kita kasih orang. Karena orang susah aja kita nggak mau bantu kan. Kadang-kadang kan begitu. Allah saya aja saya urus dulu, yang lain belum. Apalagi sampai ke level ngasih hadiah gitu ya. Kemudian yang ke selanjutnya, larangan menerima suap. Larangan menerima suap. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi seorang ulama tafsir, dia meninggal tahun 671 Hijriah. Ya. Dia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sendiri kan menerima hadiah. Beliau pernah dikasih hadiah pakaian, pakai sama beliau. Tapi Nabi Muhammad menolak sedekah. Nabi soalnya mulia beliau, nggak layak. Dia tidak mau menerima sedekah. Tapi kalau menerima hadiah beliau mau. Apalagi zakat beliau pun tidak bisa, tidak boleh. Anak cucu beliau juga tidak. Jadi kalau sifatnya hadiah mau. Nah, begitu pula dengan Nabi Sulaiman, kata Imam Al-Qurtubi, dan seluruh nabi. Para nabi nggak ada yang menerima sedekah, nggak ada yang menerima zakat, cuman mereka menerima hadiah. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Jami' beliau, sementara apa yang diberikan Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman itu bukan hadiah, itu suap. Hakikatnya itu apa? Suap. Yaitu suap membeli kebenaran dengan kebatilan. Karena kan Nabi Sulaiman ini kan ngasih surat untuk beriman. Kalau tidak mau kalian beriman, saya datang bawa pasukan gitu kan. Ya tentu ini kan kebenaran. Karena dakwah gitu kan. Dakwah mengajak menyembah Allah. Tapi Ratu Bilqis berharap Nabi Sulaiman mengurungkan itu dengan kita kasih hadiah. Biar kita beli. Nah, gitu. Mana mau Nabi Sulaiman? Makanya diambil kesimpulan bahwa suap hukumnya haram, larangan, dilarang suap. Jadi ini Bapak Ibu, bedanya dikit cuman luar biasa. Ratu Bilqis berpikir ini hadiah, orang pun berpikir ini hadiah, tapi aslinya ini suap. Sama kayak kita, ya kan? Kita masukkan anak kita kerja jadi PNS misalnya, yang sudah banyak terjadi di rahasia umum lah. Misalnya ada 1-2 orang oknum minta bayar sekian, kami luluskan. Ini apa ini? Sogok ini. Kecuali oleh ulama dibilang, kecuali nilainya memang layak lulus. Dia memang lulus. Tapi pihak penerima dia bilang, ini anak bapak lulus, tapi bapak harus bayar. Kalau enggak, saya enggak luluskan. Nah, ini boleh. Kenapa? Dia mengambil haknya. Tapi kalau misalnya dia enggak lulus, lalu nilainya enggak sampai, kemampuannya enggak cukup, diluluskan dengan cara bayar sekian. Nah, itu suap namanya itu. Riswah kalau dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Jadi yang dia memberi suap, memberi duit, dengan yang menerima, Allah laknat. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah. Orang yang menyuap dan orang yang disuap tempatnya neraka. Kecuali yang tadi itu, yang anaknya sudah lulus, harusnya dia dapat, ya kan, tes tadi itu, tes dari PNS misalnya, dia udah lulus ini, dia udah lulus, harusnya dia udah dapat. Tapi 1-2 orang mereka cinta dunia, mereka bilang, Bapak kalau tidak bayar sekian saya nggak luluskan. Ini boleh nih berarti, yang dosa yang menerima, karena yang menerima menahan haknya. Tapi kalau memang tidak lulus dia, lalu yang lulus tidak jadi karena nggak bayar, yang nggak lulus jadi karena bayar, berarti dua-duanya diazab oleh Allah di hari kiamat. Ar-rashi wal murtashi finnar.
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang beri suap dan orang yang menerima suap. Jadi Bapak Ibu, ini kan sekarang ini tahun-tahun politik misalnya kata orang. Ini banyak suap di mana-mana. Gitu kan? Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah. Ya. Di akhir zaman ini kata Nabi, nanti kalian akan begitu tamak dengan kekuasaan kata Nabi. Wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Kemudian kelak nanti di hari kiamat kalian akan benar-benar betul-betul menyesal. Sekarang ini kan orang kan tamak sekali ingin jadi pemimpin. Tapi kata Nabi, di akhir zaman kalian akan menyesal. Menyesal. Kenapa? Caranya kadang sudah salah. Sebagian ya, tidak semua. Nanti kalau sudah jadi, dia juga tidak paham. Zalim dia. Tidak kemampuan dia di situ. Kemudian di situ dia pun mengambil hak-hak orang, korupsi segala macam. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian tamak, nanti kalian begitu tamak dengan kekuasaan. Ini tanda-tanda kiamat. Sekarang orang kan pengen jadi penguasa. Makanya saran saya, kalau memang nggak layak, nggak usah daftar, ada dosa nanti. Mau jadi caleg, mau jadi ini. Kalau rasanya tidak mampu, memang nggak niatnya cuma hanya untuk syahwat kekuasaan, jangan. Dosa dari kiamat. Kecuali memang dia ini yakin betul, dia ingin merubah. Dia punya kemampuan, orangnya istiqomah, orangnya soleh, tidak mudah diganggu, punya prinsip, masuklah. Tapi kalau awak tidak berat, tidak kuat-kuat kali, cuman selera saja, biar dianggap orang nanti awak untuk dewan, biar nanti orang bilang saya nih, biar nanti orang segan sama saya, udahlah jangan masuk neraka nanti takut kita. Ya gitu aja. Karena Nabi bilang kayak gitu. Satakununa nadamah yaumal qiyamah, menyesal. Kalau kita sudah punya, kita udah mapan hidup, kita punya toko, kita udah bisa sedekah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ke anak yatim, fakir miskin, ya kan? Bisnis lancar, ibadah lancar, udah jangan masuk-masuk, nanti rusak. Apalagi udah tua-tua pula, maksiat nanti di situ, dalam lingkar politik begitu. Tapi kalau memang dia ingin melakukan nahi mungkar di situ, yakin dia, silakan. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau cuma hanya nambah-nambah beban, nambah pertanggungjawaban di hari kiamat, nggak usahlah masuk-masuk politik itu dulu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu udah tua-tua, umur 60, udahlah persiapan husnul khotimah aja. Nanti gawat, lalai, agama lemah, korupsi pula nanti yang ada. Menyesal di hari kiamat, udahlah, nggak usah. Tapi ingat sekali lagi, bukan nggak boleh. Yakin dia, punya prinsip dia, niat di awal bukan cari dunia di situ, memang cari bagaimana kebatilan tumbang, kebenaran akan naik. Dan sebagian begitu, Ustaz, kalau kita tidak masuk nanti, maka orang-orang yang mereka nggak sholat, mereka bikin kebijakan, oke, masuk ke situ. Kita bilang masuk ke situ, tapi betul-betul loh ya, jangan terbawa pula. Kalau terbawa, kamu nanti jadi beban di hari kiamat. Karena Nabi bilang menyesal nanti. Satakununa nadamah yaumal qiyamah. Kalian akan betul-betul menyesal di hari kiamat karena inginnya jadi penguasa, karena inginnya jadi orang yang memiliki kekuasaan. Dan di akhir zaman begitu kata Nabi. Tamak sekali. Tamak. Tamak itu apa masuk, Bu? Cangok. Itulah. Lobo, cangok. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kata Nabi, kalau bahasa awak, kalian disuap di akhir zaman, yoyo bana cangok sama kekuasaan.
Nah, tapi ingat kan, tadi ada catatan. Kalau memang betul yakin, niatnya bukan perkara dunia, untuk menyelamatkan umat, membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis agama, nah itu silahkan kita dukung. Tapi kalau cuman bagaya-bagaya apa tentang patenteng, duitnya banyak, punya tronton sekian, punya toko, alah, jangan, neraka nanti takutnya. Lalai dia di situ, entah apa-apa yang dilakukannya nanti. Ah, jadi riswah, ya, suap hukumnya haram, tidak boleh, dosa besar. Nah maka di sini Bapak Ibu, Nabi Sulaiman tidak mau dia nerima itu. Apa yang diberikan Allah jauh lebih besar dari apa yang diberikan Ratu Bilqis kepada dirinya. Nah, jadi nggak boleh suap jangan. Cuman kadang itu pula yang tadi kita bilang, oh apa saat ini tanda terima kasih, tidak ada itu, bohong. Anaknya nggak lolos, lalu dibayarnya 200 juta, lolos. Orang yang lolos tak jadi lolos, anaknya nggak cukup nilai, diloloskan karena bayar 200 juta. Lalu ayahnya bilang, ke saya pernah kayak gitu, itu uang terima kasih, tidak ada uang terima kasih. Kalau uang terima kasih itu selesai dulu baru kasih. Ini belum selesai udah dikasih. Tahu? Bisa membedakan, Bu? Kalau belum lagi udah dikasih, itu baru uang terima kasih. Ya, itu uang narako namanya. Itu uang beli neraka jahanam. Tapi kalau udah selesai semua, tidak ada lagi urusan, entah mau uang, entah karena dia sayang, entah apa, itu silakan pula, tidak salah. Jadi masalah suap menyuap ini Bapak Ibu banyak. Saya dulu bahas sama dosen waktu kuliah, Doktor S3 tamat Mesir, fikih. Waktu itu dibilang sama sang doktor guru kami ini, dia S1 Madinah jurusan fikih, S2 S3 jurusan Mesir. Dia bilang gini, dulu ayah saya kepala sekolah, kata dia. Ketika ayah saya jadi kepala sekolah, itu banyak anak-anak murid ngasih hadiah ke rumah. Menurut kalian itu sogok apa bukan? Kata kami, tak apalah, pokoknya macam-macam jawaban mahasiswa. Kata dia itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena orang itu ngasih ayah saya, kalau bahasanya hadiah gitu kan, ketika dia jadi kepala sekolah, selesai dia jadi kepala sekolah, nggak ada yang ngasih satu pun lagi. Berarti orang ngasih dia karena jabatan dia. Nggak boleh hukumnya itu. Kayak gitu kan tadi, Bu, kesimpulannya. Soalnya setelah dia nggak kepala sekolah lagi, nggak ngasih. Berarti kan ada maunya nih. Sampai kayak gitu, Bu. Ada maunya. Nanti dimudahkan, nanti termasuk kita guru, saya ustaz, dikasih sama santri ini, biar nanti bisa izin gitu kan. Itu nggak boleh. Ketika kita nggak punya kebijakan di bidang perizinan, santri itu nggak ngasih lagi. Nah, kan gitu jadinya. Berarti kan ada unsur apa? Sogok di situ kan. Jadi kalau ada seseorang dikasih sesuatu karena jabatannya, nggak boleh. Karena dia udah digaji. Karena dia udah digaji tiap bulan. Sama orang-orang kerja di kantor-kantor. Dia ngurus KTP, ngurus ini, ngurus itu. Dia nggak boleh nerima duit itu dari orang. Karena dia digaji tiap bulan. Kecuali dia izin sama bosnya di atas. Saya dikasih duit nih, gimana nih? Nah, kalau bilangnya boleh, boleh. Kalau enggak. Tapi kan dia digaji tiap bulan. Karena gaji dia udah ada tiap bulan. Kalau dia nerima, karena jabatannya nggak boleh hukumnya. Karena nanti bisa jadi efeknya, dia mendulukan orang ini daripada orang lain. Ya kan? Nah, jadi contoh yang dikasih sama guru saya tadi, ketika dia nggak kepala sekolah lagi, nggak dikasih. Karena jabatannya. Tapi kalau memang ada murid ngasih guru murni karena kecintaannya kepada guru, murni, nggak ada unsur-unsur, itu dibolehkan memang. Tapi kalau ada unsur di balik itu, nggak boleh hukumnya. Sampai begitu, hati-hatinya Islam menjaga
seseorang. Buktinya itu tadi, ketika dia tidak punya jabatan lagi nggak dikasih, ya kan? Berarti dia dikasih karena jabatannya, nggak boleh. Karena dia udah ada gaji tiap bulan, nggak boleh hukumnya. Sama dengan orang-orang yang dia dinas, ya kan, dinas. Dinas dia ini udah digaji karena dia itu kerjanya memang tiap bulan. Lalu karena dia berkunjung ke sana, berkunjung, dikasih dia, nggak boleh hukumnya, nggak boleh. Karena udah di luar apa namanya, yang dia udah digaji tiap bulan. Memang itu kerja dia. Karena dengan dikasih itu membuat nanti dia memberikan kebijakan memudahkan kepada orang ini, kan gitu jadinya. Yang orang lain nggak dimudahkannya, karena nggak ngasih. Yang ini dimudahkannya. Sementara dia tiap bulan udah digaji. Digaji 10 juta tiap bulan. Kerja dia ya berkunjung ke sana, berkunjung ke situ, berkunjung ke sana, berkunjung ke situ. Memang itu kerja dia dan digaji tiap bulan. Kan digaji tiap bulan itu. Lalu ada orang karena dia berkunjung ke situ, ke tempat itu, biar tempat itu diberi kemudahan izin, akhirnya dikasih mereka, nih Pak, 1 juta untuk pribadi dia. Sementara dia diamanahkan dalam satu kebijakan yang ngasih izin atau nggak ngasih izin. Berarti kan yang ini ngasih dimudahkannya nanti, yang nggak ngasih nggak dimudahkannya. Kan dia zalim namanya itu. Berarti disuap dia ini berarti. Nggak boleh. Saya dulu ya punya satu lembaga bersama. Ada orang datang kita nggak ada ngasih. Itu kerja dia. Dari gaji dia tiap bulan. Nah, itu kerja dia. Kecuali dia memang zalim. Saya nggak akan memudahkan kalian kalau kalian nggak ngasih saya segini. Kalau dia udah digaji tiap bulan, ya, nah. Lalu dia buat pula satu kebiasaan, kalau kita nggak ngasih, dia nggak akan memudahkan. Berarti kayak gitu boleh kita kasih, tapi dia dosa. Karena dia memperlambat hak kita. Ya kan? Sama kayak contoh sebelumnya kan. Itu. Karena dia udah digaji tiap bulan. Apa lagi minta? Itu kerja dia. Ini sama dulu ketika di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Jadi petugas zakat itu kan ada sahabat siapa namanya, pergi ke Yaman mengambil zakat orang di Yaman, petugas zakat. Lalu ketika itu orang-orang yang di Yaman ini ngasih bayar zakat, nih zakat kami, kemudian ngasih tip juga kepada petugas zakat. Sama Abu Bakar tidak boleh. Karena mereka ini ngasih kepada petugas zakat, nanti takutnya menjadi suap. Jadi boleh mereka telat-telat gitu kan, atau bisa dikurang-kuranginya zakatnya dengan menyogok petugas zakat. Bukan menyogok katanya, ngasih, gitu, ngasih hadiah. Tidak boleh sama Abu Bakar waktu itu. Karena takutnya nanti petugas zakat lunak sama orang ini. Itu Bu. Jadi kalau lunak dia karena dikasih sesuatu, sementara dia punya jabatan di situ, itu riswah berarti. Udah masuk kategori sogok di situ. Ar-rasul murtasi finnar. Apa? Mana? Kalau dia ngasih, ya kan? Kemudian ya namanya lebaran orang biasa ngasih hadiah gitu kan, dan itu nggak ada efek Bu ya sama sekali, ya silakan saja. Tapi kalau yang tadi kita bahas kan dia lagi dinas nih, proses ya kan, lagi menilai, lalu kita awal kita kasih gitu kan, atau setelah saya dia menilai kita kasih biar nanti nilainya naik, itu nggak boleh, karena ada unsur melunakkan hati gitu kan. Tapi kalau sekali setahun parcel itu pun kadang dia biasa lah, umum saja, yaitu masih saya rasa tidak begitu masalah lah, ringan lah itu gitu. Murni itu karena orang biasa kan lebaran ini kan ngasih hadiah, itu mungkin masih ringan lah, tidak ada masalah insya Allah.
Hah? Itu kan memang pemberian dari pemerintah kan, Bu. Ya penting nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kan murni gaji, apa dikasih kan? Ya itu tidak ada urusan, berarti kan tidak ada masalah. Gimana kok nggak dengar? Bentar. Kalau sini ribut juga nih. Jauh soalnya. Gimana, Bu? Yang ngasih siapa? Pemerintah. Ya nggak apa-apa. Uang jalan namanya itu. Berarti uang di luar harian. Ya. Kalau itu tidak masalah. Dia dari jam 8 sampai jam 5 sore digaji per bulan sekian. Lalu dia ada keluar daerah, berarti kan udah di luar jam. Itu dikasih tambahan, itu tidak masalah. Itu. Lembur kata orang. Mau lembur apa namanya itu ya? Hah? Itu tidak masalah. Cuman ini kan dan itu kan juga pemberian kan dari atasan. Ini yang kita bahas ini kan dari orang di luar itu. Dari kita, atasan kita, di luar kita. Pihak orang ketiga. Ini yang menjadi persoalan. Nah, jadi dia udah digaji tiap bulan. Dan dia mendapatkan itu karena jabatan. Coba dia nggak kepala itu, kan nggak kepala dinas. Mana uang ngasih sama dia? Ya kan, ada orang ngasih sama dia? Enggak. Karena dia itu dikasih. Nggak boleh pun. Gitu. Selesai, Bu ya. Kemudian poin selanjutnya, seorang yang alim yang berilmu, ulama, tidak boleh menerima hadiah yang membuatnya bungkam untuk menyerukan kebenaran. Itu poin selanjutnya. Nabi-nabi nggak mempan, dikasih ini, kasih itu, nggak ada. Kebenaran tetap kebenaran. Karena dalam hal ini diambil kesimpulan. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan terdapat dalil tentang tidak bolehnya seorang alim atau seorang muslih. Muslih ini kan orang yang mengajak orang kepada kebaikan, memperbaiki orang lain, namanya muslih. Kalau dia cuma baik sama dirinya sendiri, memperbaiki diri sendiri, namanya salih. Tapi kalau dia mengajak orang lain, itu namanya muslih. Tidak boleh dia untuk menerima hadiah. Karena kalau dia terima hadiah, takutnya nanti kalau memang niat hadiah itu membungkam dirinya, jangan sampai menyampaikan kebenaran, tidak boleh. Tapi kalau murni hadiah biasa, yang pokoknya sayang aja dia mau seorang alim dulu kita kasih, itu tidak masalah. Tapi kalau memang di situ tuh niatnya untuk membungkam, membuat dia diam, udah Ustaz, jangan ceramah itu lagi. Kata dia. Berapa tuh Pak? 1 juta? Enggak lah, kalau saya enggak. Berapa tuh Pak? 1 miliar, ayolah. Ya nggak boleh juga. Mau berapa pun enggak boleh. Ya, canda. Jadi jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat manusia itu kalau siapa pun berbuat baik kepadanya, biasanya dia akan lunak, ya kan? Lunaknya. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi satu PR bagi pribadi-pribadi para ustadz, para dai. Dia harus betul-betul memilah gitu kan, mana yang betul-betul hadiah, mana yang hadiah tapi aslinya suap gitu kan. Jadi suap berkedok hadiah, sehingga dengan itu dia nggak mengajak lagi orang kepada agama Allah, tapi dia lebih kepada retorika yang membuat orang senang saja. Ini nggak dibenarkan dalam agama. Kemudian poin selanjutnya, perbedaan ukuran antara pencari akhirat dan pemburu dunia. Bapak Ibu, coba kita lihat tuh ayat 36. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairu mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun.
Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah patut kalian menolong aku dengan harta? Padahal apa yang diberikan Allah kepada aku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian. Ya. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nampak ya bagaimana perbedaan parameter antara pencari akhirat dengan pemburu dunia. Karena pemburu akhirat dia tidak senang dengan dunia sebagaimana senangnya para pemburu dunia. Jadi jemaah yang dimuliakan, kita ini tinggal kita mau pilih yang kayak bagaimana kita ini sebenarnya. Apakah kita ini memang pencari akhirat atau kita ini pemburu dunia? Ibu-ibu mau pilih mana? Akhirat kan? Akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini mencarinya lama, menikmatinya sebentar. Ya kan, Bu? Kemudian penuh dengan susah payah gitu. Kalau sudah dapat pun udahlah bentar, lama-lama nanti nggak nikmat lagi. Dunia begitu, karena dunia ini membosankan. Membosankan, sehingga dicari lagi yang lain. Dikumpulkan duit lagi, dikumpulkan. 5 tahun, cuman terbeli mobil 1. Second pula, rusak-rusak. Udah bagus, diperbaiki. Dipakai 5 bulan, bosan. Tidak nikmat lagi. Apa yang dimiliki, merasa dia tidak memiliki lagi. Tidak ada yang hal membahagiakan dia. Karena apa? Karena bagi dia, kebahagiaan itu materi. Padahal materi itu, Bu, dia nggak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Kalau kesenangan ya, kalau senang itu nampak depan mata aja. Tapi kalau bahagia itu apa yang di hati kita, yang dirasakan hati kita. Ada orang fasilitas mewah, semuanya ada, mandi air panas, rumahnya besar, keramik, dindingnya keramik, atasnya mewah, ada ininya, ornamen-ornamennya. Tapi dia tidak merasakan itu satu kenikmatan. Orang-orang miskin yang datang ke rumah dia, luar biasa ya katanya. Karena ukurannya dunia. Orang miskin ini pun kalau dikayakan sama Allah tuh, lalu tiba-tiba kaya dia gitu kan, dikasih rumah, dia pun akan bosan nanti lama-lama tinggal di rumah itu. Coba aja tinggal dia seminggu, nak bosan, dikurung dia di situ, nggak boleh dia keluar, dikasih makan seminggu, kalau nggak stres dalam dunia kan? Enggak. Sekali-sekali, mending lah. Sekali-sekali. Dunia ini sekali-sekali aja nih, Bu. Tapi kalau terus-terusan enggak. Dikasih rumah mewah, dikurung sebulan. Kalau enggak stres coba. Ya kan? Karena dunia. Rumah itu kan perkara dunia. Dia sesekali aja. Sekali-sekali makan gazebo, ya enggak? Sesekali tamusu, ya kan? Jangan terus-terusan. Bosan. Naik asam lambung, naik asam urat. Naik kolesterol sekali aja. Dunia ini cicipi-cicipi sedikit aja ya. Tidak diseriusi, Bu. Dicicipi sedikit aja. Dah. Tapi kalau gini semua enggak. Bosan itu. Makanya lihat orang-orang kaya itu kan. Tidak ada kebahagiaan mereka. Mobil udah ini. Mobilnya mewah. Rumahnya megah. Dia punya sawit banyak kalau di Riau. Dia punya sawah banyak. Dia punya toko ruko. Sakitnya apa coba? Terus buntu. Sakitnya apa? Asam lambung. Dia nggak bahagia. Ketemu kita sama dia penuh dengan keluh kesah aja semuanya. Waduh, tong sakit, kau sakit, bini payah apa, anak apa, piti banyak. Ginilah Pak, saya bilang. Alhamdulillah, Bapak Allah berikan anugerah harta yang banyak. Ini bikin Bapak nggak bahagia, saya bilang. Biar Bapak bahagia, bersyukurlah sama Allah. Karena orang yang dikasih nikmat banyak, tidak bersyukur, resikonya ada, saya bilang. Bagus, tidak usah banyak duit, biar tidak banyak resiko.
Sesuatu dikasih banyak, mesti resikonya banyak, ya kan Bu? Kalau kasihnya dikit, resikonya nggak banyak. Kan kayak itu logikanya kan? Kita punya rumah mewah, di rumah kita banyak emas, itu resikonya besar. Pencuri akan datang nanti ke situ, ya nggak? Mengundang perampok datang. Tapi kalau rumahnya miskin, tidak beresiko. Apa yang mau dirampok? Orang miskin itu yang merampok kan? Ketika Allah kasih nikmat banyak, risikonya banyak. Pertama, dia akan lama hisabnya di hari kiamat. Kedua, dia akan diminta oleh Allah harus banyak-banyak ngasih yang hak-hak orang ada pada dirinya. Zakat, sedekah, segala macam. Minimal zakat lah gitu kan. Yang ketiga, kalau dia dikasih banyak nikmat, berarti harus banyak dia bersyukur. Kalau enggak, azab datang. Karena ayatnya kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang enggak bersyukur berarti kan kufur, lawannya kan gitu Bu. Enggak bersyukur dia kufur dia otomatis. Kalau dia kufur, azab datang. Allah akan azabnya. Makanya kalau nggak siap-siap bersyukur, Anda usahlah banyak-banyak nikmat. Takut kita. Itu bahasa ininya lah ya. Saya bilang, Bapak ini kena musibah. Bapak kena musibah. Harta banyak ini musibah. Kalau Bapak tidak bersyukur, tapi kalau Bapak ke masjid, orang susah, Bapak tidak susah, ke masjid lah. Syukur sama Allah. Tahu diri. Kalau Bapak tidak tahu diri, tidak tahu diuntung kalau bahasa kita ya Bu. Dia orang kalau kaya, banyak hartanya, tidak ke masjid, ini orang nggak tahu diri namanya. Tidak tahu diuntung namanya. Yang ngasih itu siapa? Allah kan? Oh bukan saya. Oh berarti kufur lah Bapak kalau kayak gitu. Kok korun nanti? Innama utitu ala ilmin indi. Kan korun begitu Bu. Saya punya harta banyak, ini karena kemampuan, kehebatan, kecerdasan saya. Tenggelam. Tapi dia nggak berani bilang, saya ini Allah rusak. Ya udah, ke masjid cepat. Pengajian. Bantu fakir miskin, bangun pesantren, bangun masjid. Itu syukur Pak. Kalau enggak, kena azab. Makanya banyak kan Bu. Orang-orang yang mereka menumpuk harta, menumpuk dinar dan dirham, lalu mereka di dunia ini nggak bahagia. Cuman yang sadar juga, yang nggak sadar ya lanjut mati dia habis itu. Di kuburan nggak tahu lah gimana kabar Bapak lagi. Diputar-putar sama malaikat mungkar dan nakir. Ini perlu kita sadari bahwa mencari akhirat berbeda dengan pemburu dunia. Cuman beginilah. Kita cari harta sebanyak mungkin, sekaya mungkin, tapi itu semua diniatkan untuk di jalan Allah, sebagaimana para sahabat. Para sahabat tuh kaya mereka, kaya, lebih kaya pada orang lebih tinggi ini. Berapa triliun itu sahabat? Apa itu Abdurrahman bin Auf hartanya Bu? Abdurrahman bin Auf itu bertriliun-triliun itu duitnya. Tapi dia berjamaah ke masjid, dia juga berzihad, dia juga membela Rasulullah. Dia juga sederhana. Nah, ternyata mereka pemburu akhirat. Nah, terakhir poin dari ayat 35, 36, 37, urgensi mengetahui kelemahan musuh. Jadi Nabi Sulaiman Bapak Ibu ketika dikirim hadiah sama Ratu Bilqis, kan Nabi Sulaiman tidak mau tuh ya kan. Maka ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan irji ilaihim, kepada utusan tadi dikatakan irji ilaihim falana'tiyanum bijurillah kibailahum biha walanukhrijannahum minha adillata wa hum shaghirun. Kata Nabi Sulaiman, kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabak dengan terhina dan mereka menjadi tawanan yang hina. Jadi Nabi Sulaiman ini tahu deh titik lemah kerajaan Sabak itu di mana. Titik lemah Ratu Bilqis itu di mana. Bilqis ini takut kan ini dia. Kalau nanti dia hina, ya kan?
Langsung kalimatnya, kalian kalau tidak mau menyerah, hina kami buat nanti. Titik lemahnya di situ. Kekhawatiran terhadap kehinaan yang akan diterima oleh penduduk Sabah yang sebelumnya mereka dimuliakan. Akhirnya apa? Beriman pada akhirnya. Tapi Bapak Ibu, nanti setelah mereka beriman, dari generasi ke generasi, kaum Sabah ini pun nanti akhirnya kufur lagi kepada Allah. Disitulah Allah azab mereka, yaitu dengan dihancurkannya bendungan namanya Ma'rib. Allah utus tikus sangat besar, tikusnya besar dia. Habis itu digerogotinya bendungan. Jadi mereka itu kan Bu ini kan di Yaman ini daerahnya nih kan, di Yaman. Kaum Sabah ini dari generasi ke generasi. Jadi mereka ini Bapak Ibu subur sekali alam mereka waktu itu. Dibuatlah sama penguasanya itu bendungan. Jadi air itu mereka sudah punya cadangan. Mereka airkan ke kebun-kebun mereka. Bahkan saking suburnya, pernah saya baca dalam tafsir itu Ibnu Katsir, kalau ada orang lewat membawa keranjang di atas kepala mereka, itu nanti keranjangnya akan terisi dengan buah-buahan. Di negeri sana itu subur gitu. Tapi setelah mereka kufur, ya habis Ratu Bilqis ini beberapa generasi masih menyembah Allah, habis itu menyembah matahari lagi. Akhirnya kufur, Allah jebolkan bendungan Ma'rib, tidak ada lagi air mereka. Kemudian setelah itu tumbuhan-tumbuhan mereka berganti, bukan buah-buahan yang segar lagi, tapi disebut dalam ayat itu, nanti coba buka ayat surat Sabah Bapak Ibu. Nanti di situ ada itu pembahasannya. Dari buah-buah atau dari tanaman-tanaman yang itu pahit gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu Allah sebutkan tuh dalam surat Sabah. Ketemu Bu? Ayat 15. Surat 34 ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatain dzawatay ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Allah mengatakan kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka, dua kebun keduanya memiliki ukuli khamtin, buah-buahan yang pahit, wa asli wa syai'in dan cemara, dan sesuatu min sidrin dari pohon bidara, qalil yang sedikit. Jadi intinya diganti sama Allah tanaman mereka yang awalnya buah-buahan yang segar-segar diganti dengan yang pahit-pahit, tidak manis lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ya kami mau sampaikan bahwa kita akan ada acara mengundang pesantren-pesantren dalam rangka untuk memperbaiki kepengasuhan di pesantren-pesantren kita di Sumatera Barat. Jadi dari kita akan mengundang. Jadi insya Allah kita akan buat proposal. Kalau kita nanti akan meminta juga pembiayaan dari pesantren-pesantren. Kami khawatir kalau nanti rugi, kurang biayanya, dan kita bisa memurahkan biayanya, maka kita mengajak kepada jamaah sekalian, jika Allah mudahkan rezekinya, untuk bisa membantu program kepengasuhan untuk pesantren-pesantren kita. Di khususnya Bukit Tinggi Agam, kita akan undang nanti, dan umumnya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.